Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban. Generasi Robani di mana pun antum berada, jazakumullah khairan untuk antum semua yang masih tetap setia bersama di 91,1 FM untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini selalu tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqamah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dimanapun anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin. Kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk kesempatan hari ini kita mengambil tema periksalah makananmu agar kamu mudah dalam beribadah. Nanti akan dijabarkan oleh Ustaz seperti apa dan bagaimana. Dan antum juga bisa bertanya jawab di akhir sesi nanti di 081273335531. Dan antum bisa mendengarkan sekarang kita live di laman live streaming juga di laman Facebook kita di Radio Robani 91,1 FM. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyarul hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan bagi kita jalan untuk menujunya, yang membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikannya, sehingga seorang mukmin harus berfikir dan berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya, dan hari esok jauh harus lebih baik dari hari yang kita lewati sekarang ini. Maka dengan cara kita beramal dan mengisi waktu kita dengan kebaikan, di antaranya majelis ilmu dan mempelajari ilmu, adalah sebaik-baik amal yang patut untuk kita perhatikan. Karena sesungguhnya ilmu yang akan membimbing kita, ilmu yang akan menjaga kita, ilmu yang akan menerangi jalan kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita terjatuh, di saat kita lalai, ilmu yang akan mengingatkan dan menjaga kita semuanya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari senantiasa membimbing dan mengarahkan kita kepada amal dan kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap akan mendapatkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha min qalbin salim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas satu tema penting yang sangat urgen di dalam kehidupan kita, yaitu tema yang terkait dengan makanan dan minuman kita. Apabila seorang muslim tidak memperdulikan apa yang masuk ke dalam perutnya, apa yang ia minum, maka ini akan sangat berbahaya di dalam perjalanannya. Kita tahu bahwa makanan dan minuman-minuman yang tidak halal
bahkan nafkah dari sumber yang haram, itu akan sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seseorang muslim. Bahkan tidak hanya kehidupan di dunia, sampai kehidupan akhirat dia akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Di antara pengaruh yang kita dapatkan, yang didapatkan oleh seseorang adalah di mana doa yang dipanjatkan kepada Allah tidak akan dikabulkan olehnya, dan di mana amal saleh tidak akan menjadi semangat, tidak akan menjadi bagian yang lezat di dalam kehidupannya, serta makanan-makanan yang sumbernya haram itu akan memberikan pengaruh kepada fisiknya. Oleh itu kaum muslimin, pagi ini kita akan membahas sedikit, paling tidak 3 pembahasan atau 2 pembahasan dari manfaat memeriksa makanan kita. Yang pertama adalah orang-orang yang memperhatikan makanan dan minuman yang halal itu akan mewariskan semangat di dalam amal saleh. Rezeki dan makanan yang halal adalah bekal sekaligus pengobar semangat untuk melakukan amal di dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat buktinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Makalah dari makanan yang baik-baik, yang thayyib, dan kerjakanlah amal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sa'id ibn Jubair dan Ad-Dhahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan yang thayyib adalah makanan yang halal. Maksud daripada at-thayyibat pada ayat itu adalah makanan yang halal. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu taala menyebutkan dalam kitab tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan para rasulnya untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. 2 hal yang Allah perintahkan, untuk makan dari makanan yang halal, dari sumber makanan yang halal. Yang kedua, Allah perintahkan para rasulnya untuk melakukan amal saleh. Kata beliau, penyandingan 2 perintah ini adalah isyarat bahwa makanan yang halal itu adalah pembangkit semangat untuk amal saleh, pengobar semangat untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul benar-benar memperhatikan bagaimana memperoleh yang halal. Para nabi mencontohkan kepada kita, mencontohkan kebaikan dengan perkataan, mencontohkan kebaikan dengan amal, mencontohkan keteladanan, mencontohkan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pada mereka balasan karena telah memberikan contoh yang baik pada hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Beginilah syariat yang indah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita. Ya, sebelum memberikan panduan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya agar memperhatikan 2 hal, dan makan dari sumber yang halal dan beramal saleh. Inilah semangat yang mesti kita hidupkan dalam keseharian kita. Para qawam, para suami yang ingin mencari nafkah, yang bekerja, menghidupkan keluarganya, perhatikan 2 hal ini.
Kita tidak hanya bekerja untuk mencari dunia, mengenyangkan perut kita dan membahagiakan keluarga kita, namun kita tidak memperhatikan sumbernya. Ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Bahwa seorang mukmin harus memperhatikan sumber hartanya dan dari mana harta itu didapatkan, kemudian kemana harta itu dibelanjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Bila selama ini kita merasakan di mana tubuh kita tidak mau untuk bersemangat, fisik kita tidak mau untuk digerakkan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berat, merasa malas, maka ada hal yang mesti kita koreksi. Ada hal yang mesti kita evaluasi. Bisa jadi makanan-makanan yang kita makan, bahkan minuman-minuman yang kita minum, ya, yang masuk ke dalam perut kita, jangan-jangan ada yang perlu ditinjau ulang. Jangan-jangan ada hal yang dilarang, yang terlarang yang masuk ke dalam perut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal khaira la ya'ti illa bi khairin." Awa khairun huwa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan pula. Al-mal at-tayyib, harta yang baik itu kita dapat kemudian kita makan, kebaikan dari harta kita akan mendatangkan kebaikan pula. Baik itu baiknya akhlak kita, baiknya semangatnya ibadah kita, baiknya tutur lisan kita, muamalah kita, dan lain sebagainya. Bahkan untuk mendapatkan kebaikan anak dan keturunan kita pun akan sangat bergantung kepada sumber yang kita makan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka periksalah hartamu. Semoga dengan memeriksa harta itu kita akan bisa bersemangat di dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan yang halal itu bisa sebagai penawar dari berbagai penyakit. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah." Berikanlah mas kawin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu, an syai'im minhu, menyerahkan kepada kamu sebagiannya, dari apa? Dari mas kawin yang diberikan kepadanya. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati pula, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang hani, makanan yang baik, makanan yang mari, makanan yang baik pula akibatnya. Mari kita lihat untuk memahami ayat ini perkataan ulama-ulama tafsir kita. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala mengatakan, ya, Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan dari sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan hani am-mari'a adalah al-hani yang baik lagi enak, yang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek buruk. Ini yang dimaksud dengan kata-kata hani, yang baik, enak dimakan dan tidak berakibat buruk atau negatif. Sedangkan mari, ya, hani am-mari'a, yang tidak menimbulkan efek buruk pasca dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit dan gangguan. Ini yang dimaksud dengan mari.
Kalau hani itu sifat makanannya itu enak, lezat. Ya, lezat dia. Dan tidak menimbulkan efek negatif. Adapun mari ini adalah menimbulkan mari itu tidak menimbulkan efek negatif setelah dimakan. Mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Ini makanan-makanan yang kita makan hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, itu tidak hanya sekedar enak dan lezat saja. Makanya dalam konsep makanan kita harus mencari dua hal. Para bunda, para ayah, ya, para orang tua yang belanja ke toko-toko melihat makanan-makanan yang begitu ragamnya, yang begitu banyak ragamnya, yang begitu banyak bentuk dan macamnya, maka jangan jangan sekedar untuk membeli. Jangan hanya dilihat enak kemudian dibeli, tapi periksalah. Sungguh pada makanan itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kata Allah, halalan thayyiban. Dia mungkin halal secara ya fisiknya, bahwa sumbernya itu halal. Makanan itu halal. Terkandung unsur-unsur yang halal di dalamnya. Tetapi tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang halal itu baik untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Barangkali itu akan memberikan efek negatif pada kesehatan kita. Maka makanan yang halal itu akan memberikan kepada kita penawar dari segala bentuk penyakit. Ini semangat orang tua hari ini harus mencari yang halal. Karena tidak susah bagi kita untuk menjaga diri dari bentuk penyakit. Dia akan menjaga kita dari segala bentuk gangguan. Karena di samping dia halal, mudah lezat, mudah dicerna oleh lambung kita, dia akan memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, tentu saja makanan yang haram itu akan menimbulkan efek buruk daripada tubuh kita. Oleh karenanya, jika kita sering merasakan berbagai macam penyakit-penyakit, maka koreksilah, periksalah makanan kita. Sesungguhnya ini kaidah, yang baik tidaklah mendatangkan yang baik pula. Periksalah makanan kita agar bisa mewariskan semangat beramal. Periksalah makanan kita agar tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di antara bentuk manfaat jika kita periksa makanan kita adalah doa kita menjadi doa yang mustajab. Doa kita akan menjadi doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia," kata Nabi, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik, thayyib, tidak menerima sesuatu yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mukminin seperti mana yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma zakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha wa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Setelah Nabi SAW membacakan dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menceritakan kondisi seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang sangat panjang
sehingga rambutnya kusut, ya, kemudian berdebu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta, mengangkat tangannya, memohon kepada Allah seraya berdoa, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, kata Nabi, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, memperkenalkan doanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, periksalah makananmu, wahai Sa'ad, maka doamu akan mustajab. Maka korelasinya sangat jelas kaum muslimin. Ketika sumber makanan kita halal, ya, maka doa kita menjadi doa yang sangat mustajab. Namun sebaliknya, ketika makanan kita sumbernya haram, maka jangan berharap doa kita menjadi doa yang dimakbulkan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, namun Syekh Albani mengatakan bahwa di sini dhaif jiddan, ya, sebagaimana dalam silsilah ad-dhaif. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, wa Sa'ad, tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat doamu, wahai Sa'ad, di mana doamu sangat mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain? Faqal, ma rafa'tu ila fammi luqmatan illa wa ana 'alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat. Inilah kuncinya. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkan perkataan saat ini. Wahai para ayah, para qawam, jika kita ingin doa kita mustajab, maka lihatlah apa yang disampaikan oleh saat ini. Kata beliau, saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari makanan, ya, dari sumber mana dan dari mana akan keluar. Inilah kuncinya. Kuncinya, kata beliau, apa? Saya tidaklah menyuapkan satu suapan ke dalam mulutku kecuali aku tahu sumbernya. Sumber ini jelas, halal atau haram. Halal dimakan, haram ditinggalkan. Yang kedua, kata dia, dan dari mana akan keluar. Itulah jawaban Sa'ad. Wahab bin Munabbih berkata, man sarrahu ay sajaballahu da'watah, ay sajiballahu da'watah, falyutib tu'matah. Siapa yang bahagia, yang ingin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah makanannya, periksalah makanannya. Ya, periksalah makanannya. Sahal ibn Abdullah berkata, man akala al-halal 40 yawman ujibat da'watuh. Barang siapa yang makan halal selama 40 hari, maka doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf ibn Asbad berkata, balagana anna du'a al-'abdi yuhbasu 'anis samawati bisu'il mat'am. Telah sampai berita kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit disebabkan karena makanan haram yang ia konsumsi. Oleh itu kaum muslimin, kita senang melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan dimudahkan doa kita untuk dikabulkan. Sehingga tidak terbatas pada konsumsi halal, namun segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa kita. Sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan, dosa yang senantiasa dikerjakan, ditambah lagi dengan sumber yang haram, maka anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa itu akan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Karenanya pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam suatu gua besar, kisah ini masyhur yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang masing-masing mereka mencoba untuk berikhtiar kepada Allah. Yang satu masing-masing dari mereka memiliki amal-amal yang sangat luar biasa besarnya dan bernilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa amal saleh secara umum, doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu merasa bahwa dirinya telah berusaha menahan dari maksiat, bahkan lari dari peristiwa yang sangat berdosa itu. Ya Allah, jika seandainya itu adalah Engkau ridhoi, maka lepaskan kami dari himpitan ini. Yang satu merasa dirinya telah melakukan bakti kepada orang tua. Ya Allah, jika Engkau ridhoi itu, maka lepaskan kami dari himpitan ini. Yang satu telah merasa mengembalikan hak kepada si pemiliknya. Ya Allah, jika Engkau ridhoi itu, maka lepaskan kami. Masing-masing dari mereka telah berikhtiar dengan amal saleh yang mereka kerjakan. Walhasil, Allah Azza wa Jalla lepaskan mereka dari segala kesulitan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini sebagai bukti bahwa amal saleh secara umum itu akan menjadikan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wahab ibn Munabbih berkata, "Al-amalu salihu yablu ad-du'a, thumma tala qawluhu ta'ala, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu." Amal saleh akan memudahkan tersampainya, terkabulkannya doa kita. Amal saleh akan menjadikan doa kita mustajab, kata Wahab. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh yang dinaikkan. Umar berkata di dalam hal ini, dalam bab ini, bil wara'i amma harramallahu yaqbalullahu du'a wa tasbiha. Dengan sikap wara', hati-hati terhadap larangan-larangan Allah, dia akan memudahkan kita terkabulnya doa dan memperkenankan tasbih, zikir-zikir. Jadi seseorang yang mudah doanya dikabulkan Allah dan mudah lisannya untuk berucap, bertasbih, berzikir, itu adalah manfaat dari orang-orang yang senantiasa menjaga dari apa yang dilarang Allah. Dia efeknya sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Ketika kita menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa, itu akan banyak hal, ya, akan mudah kita melakukan banyak kebaikan. Di antaranya doa sangat mustajab dan lisan kita terus bertasbih, berzikir dan senantiasa mudah untuk berucap. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka sebagian salaf berkata dalam bab ini, la tastabti al-ijabah wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan yang penuh dengan maksiat. Jadi kalau kita menempuh jalan yang penuh dengan maksiat, itu sama saja kita memperlambat doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Inilah yang ketiga, dari mana bagian daripada efek ketika seseorang tidak memeriksa makanannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang keempat, di mana ketika kita memeriksa makanan kita, maka kita akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak mau memeriksa makanannya, sumbernya, maka neraka lebih pantas untuk menyantap jasadnya yang tumbuh dari sumber yang haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, man nabata lahmuhu min as-suhti fan-naru aula bih. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Syalbani rahimahullah taala, ya, hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Abu Bakar mengatakan, ya, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka lebih pantas untuknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lihatlah begitu banyaknya bahaya jika kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik.
dampak dari pekerjaan yang tidak halal sehingga mempengaruhi terhadap doa-doa kita. Jangankan kita menginginkan anak-anak yang saleh dan saleha, doa kita saja tidak terkabulkan. Bagaimana kita memohon kepada Allah agar mereka menjadi keturunan yang saleh dan saleha? Maka itulah kita dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doa. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan bimbingan, diberikan kemudahan untuk mencari yang halal, dan kita merasa cukup dari apa yang halal, ya, dari rezeki-rezeki yang halal, dan kita jauhkan sumber-sumber rezeki yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rezekimu yang halal dan dari makanan harta yang engkau haramkan. Limpahkanlah kecukupan dari rezekimu yang halal dan jauhkan kami dari rezekimu yang haram. Waghnina bifadlika amman siwak, dan cukupkan kami dengan kemurahanmu, dan kemurahanmu dari mengharapkan uluran tangan selainmu. Kita minta karunia Allah Azza wa Jalla daripada yang meminta kepadanya kemudahan-kemudahan agar kita terjaga diri kita dari meminta-minta kepada orang lain. Karena kita ini memiliki izzah, menjaga diri dari segala hal yang menghinakan dan merendahkan kita. Tahanlah diri kita. Makanya kata para ulama, di antara al-kasb itu, di antara tahapan dan tingkatan al-kasab itu, mencari rezeki itu, tingkatan yang paling terakhir itu meminta. Jadi jangan dijadikan terdepan. Bekerja dulu, berusaha dulu, bergerak dulu. Maka meminta-minta itu adalah usaha yang paling terakhir. Pekerjaan yang paling terakhir. Kalau memang kita sudah tidak mampu kita, maka barulah kita meminta tolong kepada orang. Maka ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan bagi kita di dalam melakukan amal soleh dengan cara menjaga dan memeriksa makanan kita, dengan cara mengetahui sumber dan kemana kita, dari sumber mana kita dapatkan makanan kita. Periksalah makanan kita agar kita bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Periksalah makanan kita agar kita terjauh dari segala bentuk penyakit-penyakit yang berbahaya. Periksalah makanan kita agar doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan periksalah makanan kita agar tubuh kita terhindar dan terjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan manfaat pada pertemuan kita pagi ini, dan saya kembalikan kepada Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai memeriksa makanan untuk halal dan baiknya, insya Allah kita akan mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa untuk antum terbuka untuk bertanya jawab di 081273335531. Kita coba jawab dulu pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di sisa waktu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai makanan, apakah boleh kita menjadi penjual makanan ataupun kita yang menjadi atau pengkonsumsi makanan dengan nama-nama makanan yang aneh-aneh, Ustaz? Seperti ada sekarang yang namanya sambal setan ataupun makanan mie pedas Merapi dan segala macamnya. Apakah ini boleh dikonsumsi ataukah boleh kita menjadi penjualnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Akhi fillah, di antara bentuk baiknya Islam seseorang itu, dia senantiasa berusaha mencari sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik dan bahkan tidak bermanfaat. Dan semangat hidup seorang muslim selalu mencari sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita cari tidak hanya pada hal ketaatan dan urusan ibadah kita saja kepada Allah, namun dalam urusan keseharian kita yang barangkali itu kita anggap hal yang sangat sepele. Pemberian nama terhadap sesuatu itu pada hukum asalnya boleh-boleh saja. Memberikan nama terhadap apa yang kita kerjakan itu boleh-boleh saja.
Namun kita mesti melihat pemberian nama itu tidak sembarangan. Pada hukum memberi nama boleh-boleh saja, tapi perlu kita ketahui bahwa memberikan nama itu tidaklah memberikan nama yang itu akan melanggar, bahkan mungkin itu akan menjadikan kita jauh dari etika. Apalagi tadi yang disebutkan sambal syaitan. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa? Sedangkan syaitan saja Allah mengajarkan kepada kita sebagai musuh, maka kita makan sebagai makanan yang mana namanya sambal syaitan, waliyadzubillah, atau nama-nama yang lain, ya, sambal petir, apalagi sambal-sambal yang barangkali membuat orang ingin mencoba dari sisi nama. Para pedagang, akhi fillah, buatlah dagangan yang biasa saja, sambal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang ke situ makan. Ini karena keinginan menarik orang untuk bisa datang gitu kan, untuk membuat orang tertarik dan mencoba. Maka kemudian kita buat nama-nama atau label-label yang seperti tadi. Maka nasihat untuk diri saya dan kita semua kaum muslimin, jauhkan dan hindarkanlah penamaan seperti ini. Buatlah penamaan yang tidak melanggar daripada syariat kita. Janganlah sambal syaitan dibuat. Karena itu syaitan sendiri itu musuh kita gitu. Buatlah sambal kampung, sambal lezat, sambal yang enak. Kita pun tidak ngeri dengarnya. Kita pun tidak ngeri dengarnya. Tapi kalau penamaan tadi itu membuat kita sudah takut duluan. Nah, orang beriman selalu mencari sesuatu yang baik. Orang beriman senantiasa mencari sesuatu yang halal, yang sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada kebaikan. Oleh itu, akhi fillah, nasihat saya untuk kita semua kaum muslimin, kaum muslimat, hindarilah penamaan seperti itu. Hindarilah penamaan yang membuat nama-nama yang pada akhirnya itu akan, ya, nama-nama yang membuat kita takut mendengarnya. Tapi kaidah umumnya adalah sah-sah saja kita memberikan nama secara umum, ya, nama, namun tentu ada etika dan adabnya. Kalau orang muslim yang baik, maka itu akan mencari nama-nama yang baik. Dan biasanya akhi fillah, itu cerminan kehidupan seseorang. Menamakan sesuatu, memberikan label sesuatu itu biasanya adalah tidak terlepas daripada semangat dan labelnya seseorang. Mukmin yang sejati dengan berilmu agama yang baik tidak akan melakukan itu, pasti meninggalkan. Tetapi ketika iman dan ilmunya tidak sempurna, maka dia akan memberikan nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat kita. Maka jika Anda bekerja di situ, berusahalah mencari pekerjaan yang lain. Jika Anda penjualnya, maka buatlah nama yang lain. Gantilah. Bukan karena nama itu orang datang, tetapi Allah yang menggerakkan orang datang ke situ untuk makan. Allah yang memberikan rezeki kepada Anda. Wallahu taala alim bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum dan antuna yang bertanya ataupun kaum muslimin yang mendengarkan di kesempatan hari ini. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan untuk soal nama, dan tidak ada salahnya juga untuk diganti dengan nama-nama yang baik seperti kata Ustaz, sambal yang sangat lezat mungkin, atau sambal barokah dan segala macamnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih mengenai seputar makanan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan Amin. ilmunya. Ana mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita masuk ke dalam restoran makanan luar negeri Ustadz? Seperti restoran Jepang yang di sana barangkali saja kita ragu mengenai makanan yang ada di sana apakah halal ataupun haram. Karena ada juga makanan yang halal di sana Ustadz. Ini seperti apa hukumnya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd.
Pertama, ketika berada pada sebuah negeri dan negara yang barangkali di situ adalah mayoritasnya kafir atau minoritasnya muslim, maka kita sebagai muslim tentu berusaha mencari makanan yang halal dan thayyib sebagaimana yang tidak kita bahas tadi. Namun berbeda halnya ketika kita berada di sebuah negeri yang mayoritasnya adalah kafir. Jika seandainya kondisi yang diceritakan tadi, maka masuk kepada restoran-restoran orang-orang yang pada umumnya adalah masakannya masakan yang tidak diketahui kehalalannya, maka sebaiknya dihindari. Dan carilah restoran-restoran yang kita yakini ya berdasarkan informasi-informasi dan data-data bahwa makanan itu di situ adalah makanan yang halal, maka masuklah dan makanlah di situ. Kalau jika seandainya misalnya dalam tidak ada restoran-restoran secara umum, maka paling tidak kita makan makanan yang pada prinsipnya itu adalah halal, seperti roti. Seperti roti itu sumbernya gandum. Pada umumnya itu adalah halal. Tapi hindarkan makanan-makanan yang misalnya seperti daging-daging. Kita tidak tahu sembelihnya dengan cara seperti apa. Karena ayam itu halal dia. Namun ketika disembelih tidak ada nama Allah, maka menjadi haram. Sapi itu halal untuk dimakan, namun ketika disembelih ditumbangkan tidak atas nama Allah, maka menjadi haram. Hindari makan-makanan seperti ini. Jika seandainya tidak menemukan restoran yang di situ kita yakini berdasarkan data dan kenyataan adalah halal, maka makanlah makanan yang bisa menguatkan punggung kita, seperti makan makanan roti yang pada umumnya adalah hukum asalnya adalah halal karena dari bahan-bahan yang halal seperti gandum dan lain sebagainya. Nah, inilah perlu etika-etika ini yang aturan-aturan ini yang perlu kita perhatikan ketika kita berada ke luar negeri atau berjalan rihlah atau pergi sebuah tugas ke sebuah negara yang mayoritas adalah kafir dan sulit untuk menemukan restoran-restoran muslim. Hari ini alhamdulillah dengan kemudahan teknologi kita dimanjakan dengan mudah mengetik cari saja restoran muslim di negeri ini atau restoran yang muslim di negeri ini. Maka insya Allah jika ada maka akan ditunjukkan bagi kita. Andai itu restorannya jaraknya jauh tidak masalah. Itu lebih afdal untuk kita datangi daripada dekat namun kita ragu untuk makan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan terakhir untuk hari ini sepertinya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya persoalan makanan Ustaz. Nah. Bagaimana jika dahulu kita mengkonsumsi atau sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal karena kita tidak tahu ilmu agama, dan bagaimana cara bertaubatnya dari makanan-makanan yang sudah dikonsumsi tersebut. Kemudian bagaimana juga Ustaz dengan orang-orang kafir yang makanannya belum tentu halal tapi bersemangat sekali dalam mencari atau bekerja untuk dunia Ustaz. Malahan orang muslim banyak yang pemalas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Nah, ketika di masa-masa jahiliyah katakan di saat kita tidak mengetahui hukum sesuatu, hukum di mana itu adalah halal atau haram, minim sekali agama kita. Minim sekali agama kita dari syariat yang seharusnya kita ketahui. Maka seperti apa yang dikatakan tadi, jika seandainya sudah terlanjur makanan-makanan itu sudah kita makan sementara kita di saat kita tidak mengetahui hukum itu. Jika betul-betul kita tidak mengetahui hukum itu halal dan haram dan kita hari ini sadar dikarenakan ilmu yang telah kita dapatkan, maka pertama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekhilafan kita. Kita berazam untuk tidak mengulanginya kembali, serta wara', berhati-hati di dalam memilih makanan kita.
Namun jika seandainya makanan-makanan itu masih bisa bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita keluarkan, maka lebih baik kita keluarkan. Kalau masa-masa lalu, ya sekian tahun yang lewat sudah menjadi kotoran, bahkan sudah mungkin pengaruh dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang lewat, sesuatu yang telah lewat, dan itu adalah kesalahan, dikenakan kebodohan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Namun jika seandainya dalam kondisi-kondisi yang baru, seperti kita katakan ada sebuah kisah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ketika dia memakan sebuah makanan berupa daging yang dihadiahkan oleh budaknya, lalu kemudian setelah dia tahu ternyata itu adalah sumbernya ketika budak itu dulu di saat jahiliyah dia melakukan sesuatu, lalu kemudian di saat melakukan perdukunan, melakukan mengobati seseorang, dan dari hasil itulah ya kemudian dia dapatkan dan kemudian dihadiahkan, dan dia hadiahkan pula kepada tuannya Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar tahu kalau itu adalah sumbernya, maka Abu Bakar tak segan-segan untuk memasukkan, mencongkel ya kembali, dan akhirnya dia muntahkan makanan itu. Nah, ini jika seandainya dalam waktu dekat, dan kita tahu kalau itu adalah sumbernya adalah sumber yang haram. Beginilah cara Abu Bakar ya. Padahal makanan itu belum tentu haram karena tidak ada kepastian bahwa makanan tersebut adalah ya upah perdukunan. Namun Abu Bakar memutuskan semua isi perutnya harus dikeluarkan. Beginilah waraknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dia merasa khawatir kalau makanan itu adalah syubhat dan bahkan mungkin haram. Dia berusaha mengeluarkannya. Nah, jika seandainya yang kedua apa tadi? Kenapa orang kafir? Oh, ya. Kenapa orang-orang kafir bersemangat bekerja sementara makanannya makanan yang haram gitu ya? Taib, akhi fillah, kita harus tahu pula bahwa bekerja memang bagian daripada ibadah. Kita harus bisa bedakan. Maksud saya di sini adalah bekerja itu semangat yang bekerja dalam beraktivitas ya, beraktivitas bekerja kemudian dalam profesi dan bidangnya. Ini sesuatu yang biasa saja, tidak menjadi hal perbandingan. Kenapa orang kafir lebih semangat bekerja daripada terkadang orang-orang muslim, sementara orang kafir sumbernya terkadang dari sumber yang haram. Akhifillah. Sama halnya ketika seorang membandingkan seperti ini. Saya muslim sejak kecil, sholat, puasa, bulan suci Ramadan, tapi hidup saya biasa-biasa saja. Ada orang kafir, jangankan sholat bersyahadat pun tidak dia, tapi sepanjang Panam ini rukonya sangat banyak, kaya raya, mobilnya tidak terhitung jumlahnya, lahan perkebunannya tidak terhitung jumlahnya. Kenapa bisa demikian? Akhifillah, Allah memberikan dunia itu kepada siapa saja, mukmin kana am kafiran. Kalau dia betul-betul bekerja sesuai profesinya, ilmunya, kemudian dia semangat bekerja mencari kehidupan, maka Allah berikan sesuai hasil sesuai dengan kemampuannya. Mukmin begitu juga, Allah berikan sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Tidak menjadi perbandingan antara mukmin dan kafir dalam urusan rezeki, ya. Mukmin dan kafir dalam urusan rezeki itu Allah berikan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan tingkat usahanya. Jadi perbandingannya itu bukan karena muslim dan kafirnya. Siapapun di antara manusia ini, mukmin dia atau kafir dia, ya bekerja dia, memiliki sifat yang profesional, ya keahlian bidangnya, maka akan Allah bukakan pintunya. Jangan salah, mungkin kita silau dengan sebagian yang kaya, tapi ada juga di antara orang-orang yang non-muslim susah hidupnya, seperti sebagian kaum muslimin. Namun Anda juga jangan salah, tidak hanya orang kafir yang kaya raya, tetapi ada juga
Ya kaum muslimin yang kaya raya. Jadi perbandingannya di sini bukan karena muslim dan kafirnya, sesuai dengan tingkat pekerjaannya, usahanya, maka Allah akan datangkan hasilnya. Maka orang-orang kafir yang bekerja semangat, ya itu karena motivasi. Orang bekerja semangat itu banyak motivasinya, Bisa jadi motivasinya ingin kaya raya, motivasinya ingin menguasai ekonomi dan seterusnya, banyak motivasinya. Adapun mukminin, ada di antara kita ini yang cukup saya bisa ibadah, alhamdulillah, itu sudah nikmat sekali. Maka yang harus kita pertanyakan, yang harus kita syukuri untuk diri kita adalah ketika kita dalam kenikmatan dalam dunia, Allah berikan hidayah kepada kita. Ini yang harus kita pertahankan sampai mati. Ini yang harus kita jaga baik-baik sampai akhir dari kehidupan kita ini. Jangan sampai ya kenikmatan yang Allah berikan ini tidak kita jaga. Ya, kita jual dengan harga yang murah demi jabatan, demi kekuasaan, demi kekayaan. Jangan. Itu akan akhir dan itu akan sirna. Itu akan akhir dan berakhir, itu akan sudah di dalam prosesnya. Jadi itu ketika kita melihat perbandingan tadi, maka lihatlah mana yang menjadi prioritas kita, mana yang kita dahulukan, mana yang paling penting dan utama. Seorang mukmin yang paling penting dan utama baginya adalah menjaga diri dan agamanya. Kalau dia dalam kondisi seperti ini, agamanya terjaga, itu lebih baik baginya. Kalau dalam kondisi dia mendapatkan nikmat dan gelimangan harta, tapi dia jauh dari Allah Ta'ala, maka itu sungguh tidak baik baginya. Dia menjadi ukuran kebaikan itu ketika kita senantiasa berada pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada kenikmatan dunia. Dalam pandangan kita mungkin dia lebih kaya raya, bahagia, tapi ketahuilah itu hanya adalah mata'un qalil, sangat sedikit sekali nikmatnya. Tapi ketahuilah, Anda yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh di atas jalan agamanya sesuai dengan pemahaman as-salafil ummah yang bersumberkan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, maka itu adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan yang akan menjadikan kita bahagia di dunia dan terus bahagia di akhir kelak yang abadi dan kekal, tidak akan pernah berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa yang menjaga diri dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya. Nasihatnya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum dan antum semuanya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Dan kita cukupkan kajian kita bersama Ustaz di kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.